Udah kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Ada apa dibutuhkan? Oke. Kita mulai di nomor satu dulu. Nah, sambil nunggu temennya juga ya. Ini kita, oh iya sedikit. Ini soalnya nggak pure, apa ya, nggak pure yang benar-benar copy paste banget dari soalnya Bu Endang, tapi beberapa aku kayak tambah sesuatu di soal ini. Tapi kurang lebih apa yang sudah kita bahas di kelas itu, kita itu di kelas sudah bahas latihan soalnya puas yang punya Bu Endang yang tahun lalu. Jadi kalau misalkan em, mau lebih latihan lagi, coba dibuka-buka lagi. Tapi yang ini juga masih menyinggung. Tapi untuk angka yang pasnya, benar-benar nggak aku ubah itu yang pas kita latihan soal-soal di kelas kemarin. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu nomor satu. Ini kan dimintanya bikin laporan posisi keuangan, arus kas, sama rasio keuangan. Nah, ini udah pasti teman-teman bisa lah ya istilahnya. Jadi ini kita pokoknya mulainya itu dari sini ya. Mulainya dari sini, terus teman-teman tambahkan ke saldo awalnya ini supaya bisa ketemu saldo akhir. Nah, kita bahas dari nomor satu. Jadi yang pertama ini kan PT BPK itu menjual sebagian investasinya dengan harga jual 15.000. Nah, yang dijual ini adalah harga jualnya. Nah, kalau sama teman-teman ingat yang harga jual ini, ketika kita lihat di laporan posisi keuangan, nilai investasi ini tidak mencerminkan terkait dengan nilai pasarnya. Tapi di sini dia akan dicatat sesuai at cost-nya. Nah, kalau seumpama ada soal seperti ini, berarti nilai investasi yang akan dikurangkan ke dalam sini, ke dalam akun investasi ini adalah sebesar cost-nya, yaitu harga jual dikurangi sama keuntungannya. Tahu ketemu 11.600-an ya, 11.600. Nah, nanti berarti jurnalnya adalah kasnya 15.000, terus investasinya di kredit 11.600 dan keuntungannya 3.400. Nah, ini langsung dimasukkan aja teman-teman. Ini, ini punya aku nggak pakai yang ngitung satu-satu kemarin. Jadi aku langsung dari sini kayak aku tambahkan gitu. Tapi kurang lebih nanti yang di laporan posisi keuangannya akan berpengaruh ke akun kas. Jadi kasnya nanti bertambah 15.000, investasinya berkurang 11.600 karena saldo labanya akan bertambah 3.400 gitu. Nah, untuk yang kedua, itu kan kita beli tanah secara tunai. Berarti kalau beli tanah, ya berarti jurnal kan tanah pada kas. Nah, tanahnya akan bertambah sebesar 18.000 dari 40 tambah 18. Terus kasnya bakal berkurang 18.000. Tuh. Terus untuk utang weselnya nih sekarang. Utang wesel jangka panjangnya sebelum jatuh tempo memiliki nilai nominal sebesar 16.000. Jumlah yang dibayarkan adalah 16.000. Nah, kalau ada yang sudah dibayarkan, berarti kan ini utang wesel jangka panjangnya 41.000 ini dikurangkan dengan 16. Ya, jurnal kan utang wesel jangka panjang pada kas kan.
utang hasilnya bakal berkurang 16 dan kasnya juga bakal berkurang 16. Terus pengumuman dan pembayaran dividen. Ini jurnalnya nanti ngaruh ke saldo laba. Jadi saldo labanya ini bakal berkurang, terus kasnya juga bakal berkurang. Nah, nomor 1 sampai 5 ini transaksinya masih bisa teman-teman eh, lakukan lah ya istilahnya, masih ringkas. Untuk yang nomor 6 ini kan pasti bakal berpengaruh ke mana? Ke saldo laba. Ya, karena laba bersihnya 32.000 ini, itu kan akan dibawa ke saldo laba kan. Tapi perlu diingat bahwa nilai 32.000 ini, kita dulu itu udah pernah nyatet adanya keuntungan ini. Ya. Jadi, untuk yang kalau semua teman-teman menemui soal seperti ini, yang laba bersihnya, teman-teman skip dulu. Karena ini berpengaruhnya ke saldo akhir langsung. Nah, kalau masih belum nyambung, kayaknya kita habis ini contohin ya. Terus untuk yang nomor 7 ini kan dikeluarkan pakai surat obligasi tanahnya. Berarti kan tanahnya bertambah 40.000 tambah 30.000 ini ya. Nanti tambah 30. Terus ini nambah akun baru, nggak ada di sini. Yaitu ada utang obligasi sebesar 30.000. Nah, nomor 8 ini juga sama. Nomor 8 dan nomor 6 ini soal-soal yang tipenya adalah langsung diketahui saldo akhirnya. Berarti kita pada saat menghitung ya, di sini kan diketahui kasnya saldo akhirnya segini, utang usaha saldonya segini, dan utang usahanya tetap 30.000. Berarti yang kasnya kita ubah jadi 32.000, terus piutang usahanya kita ubah menjadi 41.600 sesuai di soal. Terus utang usahanya 30.000. Terus untuk yang terkait dengan laba bersih tadi, itu kan nanti akan dibawa ke saldo laba. Nah, tapi terkait laba bersih ini, laba bersih itu sudah termasuk dengan keuntungan. Artinya, saldo labanya akan kita hilangkan dulu item yang terkait dengan keuntungan penjualan investasi saham. Jadi nanti yang masuk hanya dari dividen dan masuk dari laba bersih saja. Sudah seperti itu. Nah, kan teman-teman udah totalin kan buat eh, saldo awal ditambah mutasinya. Nanti ketemu saldo akhir, teman-teman bikin laporan posisi keuangan. Gitu. Untuk yang laporan posisi keuangan dulu, ada yang masih dibingungkan, ada yang masih bingung buat laporan posisi keuangan. Kak, izin nanya. Kalau Oke. itu kan kakak bikin laporan posisi keuangannya ada sama 2018. Itu nanti kalau misalkan lagi UAS harus bikin yang 2018 juga atau gak usah? Apa tergantung nanti ditanyanya gimana? Ya tergantung yang ditanya gimana. Tapi kalau saranku nanti kalau saldo awalnya diketahui kan, ini kayaknya enakan pakai 2 tahun. Kenapa? Nanti biar enak ketika teman-teman bikin selisih ini, bikin diarus kasnya gitu sih, daripada harus bikin 2 kali. Makasih Kak. Hmm, tapi nggak apa-apa kalau udah yang jawab cuma 1 tahun aja nih, tetap benar juga kok. Nah, udah cukup clear ya mengenai laporan posisi keuangan.
Nah, kalau selama itu kita bikin laporan arus kas. Nah, ini sudah aku bandingkan. Jadi tahun yang kita hitung sekarang sama tahun lalu, ini sudah seperti biasa kita butuh yang namanya informasi mengenai neraca komparatifnya. Kalau bikin arus kas ya, bikin neraca komparatif, ketemu selisihnya ini, nah baru kita masuk ke laporan arus kasnya. Sebetulnya harusnya ada laporan laba rugi ya, tapi di sini karena nggak ada, ya udah ini kita pakai yang ada saja, yaitu yang selisih neraca komparatifnya tadi. Nah, yang jelas kalau metode tidak langsung ya, metode tidak langsung itu kita akan mulainya dari laba bersih setelah pajak ya. Ingat ya, kita diketahuinya di sini 32.000 untuk yang laba bersih setelah pajak. Terus, nah depresiasinya kan 11.000. Ini laba bersih 32.000 setelah dikurangi depresiasi 11.000. Ya, jadi nanti kita harus hilangkan item depresiasi 11.000 ini dari laba bersih yang versi akrual. Nah, udah nih untuk yang beban depresiasi. Terus, karena kita di awal laba bersihnya masih ada item terkait dengan keuntungan penjualan investasi. Sedangkan letak dari keuntungan penjualan investasi ini seharusnya tidak berada di aktivitas operasi, tetapi nanti masuknya di aktivitas investasi tersendiri. Sehingga karena salah lokasi, harus kita hilangkan dulu item keuntungan penjualan investasi ini. Nah, terus untuk yang ini kan sudah nih, yang laba ruginya sudah selesai nih, di item laba rugi seolah-olah. Nah, terus kita baru masuk ke kenaikan atau penurunan dari aset lancar dan liabilitas lancar. Jadi kita lihat dulu aset lancarnya. Oh, yang naik ternyata cuma piutang, yang berubah cuma piutang buat aset lancar. Terus liabilitas jangka pendeknya nggak ada perubahan, nah saldonya tetap. Berarti kita masukkan hanya terkait dengan kenaikan piutang. Nah, kenaikan piutang usaha itu akan mengurangi dari kas kita. Karena apa? Kalau misalkan kita hubungkan dengan penjualan, ya, berarti penjualan itu sebetulnya dicatat akrualnya itu jauh lebih banyak daripada penjualan vertikal. Ya. Sehingga dengan adanya indikasi adanya kenaikan piutang tadi, kalau kita mau ubah ke versi penjualan vertikal, harus kita turunkan sebesar kenaikannya itu sebesar 20.000. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sebesar 19.000. Si Kak Sultan suaranya Aku sampai mana tadi? sampai yang Tadi sampai 19 mana? 200 terus habis itu nggak jelas. Oh, ya. Jadi ulangi aja deh yang di aktivitas operasi yang bagian ini kenaikan piutang usaha. Jadi untuk kenaikan piutang usaha ini sebetulnya itu nanti merefleksikan terkait dengan penjualan secara kredit yang lebih banyak, gitu kan ya. Nah, nanti kalau misalkan penjualan kredit lebih banyak, sedangkan kita mau di laporan arus kas, ya, itu harus kita ubah dulu penjualan kredit yang terlalu tinggi tadi, harus kita ubah ke versi kasnya dengan cara mengurangkan eh, kenaikan tadi itu ke dalam arus kas aktivitas operasi kita. Sehingga untuk arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu sebesar 19.200.
Gimana aktivitas operasi? Clear kah? Mau nanya Kak, Boleh. boleh diulang nggak Kak, kenapa sih kalau di laporan arus kas itu beban depresiasi itu jatuhnya kayak menambah menambah kas gitu? Hmm. Nah, ini kita kalau di metode tidak langsung, kita itu mengerjakannya mulai dari laba bersih setelah pajak. Kita harus inget-inget dulu, akuntansi kita untuk laba bersih setelah pajak itu masih bersifat akrual. Karena laba itu sifatnya akrual, berarti kita harus ubah dulu ke versi kas. Gimana caranya? Berarti kita harus menghilangkan item-item yang ada di laporan laba rugi yang sifatnya tidak bisa menghasilkan kas. Ya. Nah, kalau masih ingat beban depresiasi itu kan termasuk beban operasional ya dalam menghitung laporan laba rugi. Berarti karena beban depresiasi tidak menghasilkan kas, berarti beban depresiasinya harus dihilangkan dulu dari item beban operasional. Nah, beban depresiasi kalau di laporan laba rugi kan mengurangi laba. Gimana supaya hilang beban depresiasinya? Ya berarti harus dilawankan. Nah, posisinya itu. Itu sehingga masuk di arus kas ini, beban depresiasinya akan menambah labanya ini, menambah kasnya. Itu, Manda. Kayak paham Kak, berarti konsepnya sama kayak yang di bawahnya itu ya, yang keuntungan penjualan investasi. Kalau keuntungan penjualan investasi, sebetulnya mirip, tapi kalau keuntungan penjualan investasi ini, lokasinya saja yang bukan di sini, ya, bukan di aktivitas operasi. Kalau bentuk keuntungan penjualan investasi ini salah kamar, seharusnya dia masuk ke aktivitas investasi. Tuh. Nah, ini di aktivitas investasi kan nilainya 15.000. Padahal kita ini 15.000 kan. Nah, oh ya, nilainya kan 15.000 yang kita jual. Nah, jadi kita nyatatnya sebesar kas yang kita terima. Berarti karena dicatat sebesar kas yang diterima, keuntungan itu sudah termasuk ke dalam penjualan investasi ekuitas ini. Itu, Manda. Oke, paham Kak, makasih. Oke. Yang lain gimana? Bisa lanjut atau enggak nih? Ada masih bingung kah? Nggak apa-apa kalau mau tanya, Wes. Oke, kalau nggak ada, berarti kita masuk ke aktivitas investasi. Nah, di aktivitas investasi kan terkait dengan aset-aset non lancar serta investasi-investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini untuk yang aktivitas investasi itu ternyata berasal dari penjualan investasi ekuitas. Udah kita masukkan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat aset non lancarnya dulu. Aset non lancar kita itu eh, ini kan ada tanah, investasi sama aset tetap. Nah, untuk yang investasi ini kan ada kenaikan 48.000. Kalau seumpama kita ingat-ingat, nilai 48.000 ini sebetulnya asal-usulnya dari mana? Ternyata itu dari pembelian tanah secara tunai 18 sama perolehan tanah menggunakan surat obligasi. Artinya nilai 48 yang bisa masuk ke dalam laporan arus hanya yang terkait dengan pembelian secara tunai saja, yaitu 18.000. Yang 30.000 nggak bisa kita masukkan karena tidak menghasilkan kas. Juga karena membeli berarti bakal mengurangi kas kita.
Oh iya, yang depresiasi nanti karena ada depresiasi, berarti kan bakal berpengaruh ke akumulasinya juga ya. Suaraku nggak putus-putus, Enggak, Kak, lancar. nggak ya. Nah, asertatnya nanti karena ada depresiasi, berarti yang disajikan ini tidak lagi sebesar 81.000, tapi harus dikurangkan dulu dengan 11.000, yaitu depresiasi tahun ini. Sehingga untuk nilai bersihnya 70.000. Ya, nanti. Lupa belum tak bahas tadi. Nah, untuk aktivitas investasi gitu, kita gabung dengan pendanaan ya. Nah, untuk aktivitas pendanaan, itu kan asalnya dari liabilitas non lancar dan ekuitas. Serta kalau misalkan ada utang jangka pendek, tapi dia itu sifatnya memberikan dana ke kita. Berarti dia itu bukan masuk ke aktivitas operasi, tapi masuk ke aktivitas pendanaan. Contoh utang jangka pendek yang memberikan dana ke perusahaan apa contohnya? Bisa utang wesel, bisa utang bank, ya. Itu nanti dia itu bukan dimasukkan ke dalam aktivitas operasi, tetapi masuk ke aktivitas pendanaan, gitu. Nah, untuk aktivitas pendanaan yang pertama, itu kan terkait dengan utang jangka panjangnya ya. Berarti kita lihat di sini, utang jangka panjang. Oh, ternyata utang jangka panjangnya 16.000. Turun ya. Turun benar-benar karena pelunasan. Nah, kalau karena pelunasan, kita harus cek ke dalam informasi yang sudah kita uh, ada yang sudah ada ya. Di sini kan informasi yang sudah ada ini 16 nih pelunasan. Tadi sudah terkonfirmasi benar ya. Untuk 16.000 ini bisa kita masukkan ke dalam pelunasan pelunasan utang wesel jangka panjang. Terus utang jangka panjang kita itu kan ada utang obligasi. Nah, utang obligasi ini 30.000 asalnya dari mana? Ternyata itu berasal dari penerbitan surat obligasi untuk mendapatkan tanah. Karena tanah itu bukan kas, berarti dia ini tidak bisa masuk ke dalam laporan arus kas kita. Nah, karena nggak bisa, berarti kita skip. Nah, sekarang bagian ekuitas. Ekuitas kita untuk modal saham biasa itu naik 20.000. Naiknya 20.000. Naiknya 20.000 itu ternyata karena kita pernah mengeluarkan saham biasa secara tunai. Karena dikeluarkan secara tunai, berarti kita bisa masukkan ke dalam aktivitas pendanaan kita, penerbitan saham biasa. Nah, terus yang di sini saldo laba itu kan dia ada naik. Kalau naik berarti karena laba. Udah karena ini naik ya, berarti indikasi pertama yang sudah pasti mungkin adalah karena laba. Labanya 32. Nah, kalau misalkan labanya 32 berarti ada sesuatu yang terjadi dalam saldo laba tersebut. Yaitu karena apa? Karena ada pembayaran dividen 8.200. Sehingga masuk di sini itu pembayaran dividen sebesar 8.200. Kita tambah dari aktivitas pendanaan ini nanti di total juga untuk mendapatkan kenaikan kas. Jadi operasi investasi pendanaan nanti di total menghasilkan kenaikan kas atau penurunan kas. Terus ditambah dengan saldo kas yang di awal apabila ada. Kalau nggak ada gimana yo? Kayak yang kita bahas pas di kelas kemarin. Jadi ini dikosong dulu. Itu. Sampai sini ada yang mau tanya? Kak, izin tanya Kak. Boleh?
Kalau misalnya yang investasi ekuitas itu yang nomor satu, misalnya trading itu perlakuannya sama nggak Kak? Sama non Mm, trading? sama. Jadi segala jenis investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, masuknya di aktivitas investasi. Terima kasih Kak. Oke. Yang lainnya gimana? Oh iya, buat tugasnya udah aman sih nilai-nilainya. Jadi nggak ada tanggungan nih buat teman-teman. Gimana? Ada yang mau tanya kah untuk materinya ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke rasio keuangan. Jadi kita ngitung free cash flow. Kalau free cash flow itu kan dari arus kas operasi, ya, arus kas bersih dari aktivitas operasi dikurangi dengan capital expenditure sama dikurangi sama dividen, ya. Nah, free cash flow dari aktivitas operasi dulu. Aktivitas operasinya 19.200. Nah, yang jadi pertanyaan, capital expenditure itu dapatnya dari mana? Yaitu ini, dari aktivitas investasi. Jadi kita membeli untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Itu capital expenditure. Ini dari pembelian tanah. Kalau misalkan ada apa? Ada pendapatan, apakah dia termasuk eh maksudnya pendapatan untuk yang jangka panjang, apakah termasuk ke dalam capital expenditure? Jawabannya tidak. Jadi capital expenditure itu kita beli yang kayak misalnya aset tetap atau enggak misalnya investasi. Pokoknya yang sifatnya menambah bukan menambah modal ya apa ya? Istilahnya kita mengeluarkan sesuatu untuk yang sifatnya jangka panjang ya seolah-olah menjadi modal. Itu. Nah, terus dikurangi dengan dividen. Terus untuk yang current cash debt, ya, current cash debt coverage itu dari operating cash flow-nya dibagi dengan rata-rata liabilitas lancar. Nah, liabilitas lancar kita itu hanya berasal dari utang usaha. Dan utang usaha pun nggak naik, nggak turun. Artinya tetap. Berarti 30.000 nanti rata-ratanya. Berarti rasionya adalah 64%. Ya, operating cash flow dibagi rata-rata liabilitas lancar. Terus untuk cash debt. Nah, cash debt ini dia benar pakai operating cash flow, tapi liabilitasnya ini yang diperhatikan. Jadi yang dipakai adalah total liabilities-nya. Ya. Kalau berarti kalau total liabilities kita rata-rata dulu yang ini. Jadi 85 tambah 71 dibagi 2. Jadi ketemu 78.000. Jadi cash debt coverage ratio-nya adalah 24,62%. Gitu. Rasio keuangan kita, kita ya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu aku cuma ngubah yang ini. Jadi aku tambahin adanya impairment. Masih ingat ya, impairment dan amortisasi itu sama-sama menurunkan nilai. Tapi kalau amortisasi, dia itu alokasi. Nah, alokasi harga perolehan. Kalau impairment itu apa? Kalau impairment itu kita menilai nilainya saat ini apakah turun atau enggak dengan pasarannya. Jadi dua konsep yang berbeda ya.
Ini kita bahas nomor satu dulu. Seperti biasa di kelas kita kan udah dibahas ya. Untuk hak patennya udah dicatat, perusahaan udah dicatat. Tapi ini lupa buat menyusutkan dan atau mengumpul atau mengimpairment patennya ya. Tidak menyusutkan ataupun mengimpairment paten tersebut. Nah, berarti apa? Untuk yang amortisi dan untuk impairment itu tidak dilakukan penjurnalan. Sehingga kita kalau melihat versi jurnal yang benar di 2022, beban amortisasi pada hak paten seharusnya ini ya 20.000. Serta kita buat jurnal juga yaitu rugi penurunan nilai pada hak paten sebesar 19. Sehingga kita perlu koreksi karena ini sudah terjadi di 2022 dan ada akun yang berpengaruh terhadap laba rugi, berarti di sini harus kita koreksi ke saldo laba untuk amortisasinya dan untuk rugi penurunan nilai juga kita koreksi ke saldo laba. Atau bisa digabung jadi satu dengan jurnal saldo laba pada hak paten sebesar 39.000. Nah, untuk yang tahun 2022 itu kan udah selesai. Kita masuk ke 2023-nya. Karena tidak dilakukan amortisasi ataupun impairment, berarti kita perlu sebetulnya bikin jurnal untuk 2023 yaitu beban amortisasi pada hak paten. Nah, untuk 2023 yang beban amortisasi pada hak paten, kita tetap mencatatkannya beban amortisasi pada hak paten. Kenapa? Karena terjadinya beban amortisasi ini memang benar di tahun 2023. Sehingga dicatat ke dalam akun yang terkait. Itu untuk yang nomor satu. Nomor satu, apakah masih ada yang dibingungkan? Kayaknya kemarin kebanyakan rada bingung di apa? Ada impairment, ada amortisasi. Dikiranya, dikiranya apa ya? Dikiranya jadi satu. Oh, direkam. Ya, gimana? Ada yang mau tanya ya? Permisi Kak, saya ingin tanya. Boleh. Untuk besaran beban amortisasi di tahun 2023 kenapa tetap 20 juta ya Kak? Nggak kayak apa? Oh iya, benar-benar. Oh, oke. Harusnya. Dulu, terus bagi sama 4. Tuh, makasih Rahel. Kasih kembali Kak. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup clear ya. Pokoknya berarti besok yang perlu dihati-hati adalah kalau misalkan ada impairment. Jadi impairment itu dicatatnya harus terpisah dengan amortisasi. Nah, untuk yang
jurnal koreksinya berarti karena berbeda ya konsep utamanya, sehingga di sini harus dipisah untuk saldo laba atas beban amortisasi dan saldo laba atas rugi penurunan nilai. Nah, setelah itu teman-teman menentukan beban amortisasi yang di tahun 2023. Nah, ini yang perlu dihati-hati juga. Sehubungan dengan adanya ini tadi, itu otomatis nilai bukunya juga pasti berubah. Ya. Nilai buku pada saat terjadinya impairment itu harus kita gunakan sebagai dasar amortisasi tahun-tahun ke depan. Jadi kita nggak bisa pakai harga yang 100.000 nih, ya. Di awal ini nggak bisa. Tapi karena adanya impairment ini harus kita kurangi dulu. Harus kita cari tahu dulu lah istilahnya nilai bukunya pada saat 2023 berapa sih saldo awalnya. Itu 100.000 kurangi 20 sama kurangi 19. Ketemu tadi 61 berapa itulah ya, 61-an gitu. Nah, nanti dari nilai buku 61.000 karena masih tersisa 4 tahun, jadi amortisasi untuk tahun 2023-nya yaitu sebesar 15.250. Nah, kita lanjut nomor 2. Di sini kan ada terkait dengan beban gaji. Beban gaji itu dicatatnya di tahun berikutnya. Sudah karena di tahun 2022 ini tidak dicatat ya, berarti harusnya kan dicatat beban gaji pada utang gaji. Kita koreksi dulu ya. Jadi jurnalnya adalah saldo laba pada utang gaji dulu. Kita munculkan dulu saldo labanya di 2022. Terus untuk 2023 itu kan baru di jurnal untuk yang 9 juta ini dengan cara beban gaji pada kas. Seharusnya itu kan dicatatnya utang gaji pada kas. Nah, berarti 2023 harus kita hilangi dulu beban gaji yang 9 juta itu. Dan kita juga munculkan utang gaji itu 9 juta. Atau kita bisa combine dua jurnal ini dengan cara saldo laba pada beban gaji, yaitu sebesar 9 juta. Nah, terus untuk yang 2023, kita kan harusnya bikin jurnal untuk mengakrualkan beban gaji nih, yang 10.500.000. Karena bagi perusahaan ini tidak dicatat, sehingga kita harus bikin koreksi dengan cara beban gajinya dimunculkan dan utang gajinya juga dimunculkan. Ini 10.500.000. Jadi jurnalnya ada 3 kayak gini boleh, atau jurnalnya bisa jadi 2 dikombin seperti ini. Oh iya, kemarin kayaknya ada yang bikin pengerjaan tuh langsung langsung jebret ketemu jurnalnya. Sebetulnya nggak apa-apa, asalkan asalkan nggak bingung gitu loh maksudku. Kalau yang biasa satu jurnal tanpa adanya yang apa namanya yang kayak gini metodenya, asalkan nggak bingung sih nggak apa-apa ya. Pokoknya buat mengantisipasi besok ya buat aja kayak gini nggak apa-apa nggak sih, kita bikin jurnal versi perusahaan sama kita bikin jurnal versi kita, karena kita jurnal koreksinya seperti itu gitu. Untuk yang nomor 2 ada yang masih perlu ditanyakan? Pak, izin berarti yang 2022 itu kalau langsung saldo laba pada beban gaji nggak apa-apa kan, Kak? Ya nggak Nggak, apa-apa, berarti cuma 2 jurnal aja. kan? Makasih, Kak. Sama yang lain ada.
Ya, tapi besok jawabnya boleh 3 jurnal ini ya. Atau kalau semua teman-teman mau digabung, dikombin nih yang jurnal ini. Bisa kita combine seperti ini. Itu saldo laba pada beban gaji. Boleh. Ini jawabannya nanti bisa 3 jurnal atau kita bisa combine jadi satu untuk yang 2022 terus kita tambah dengan jurnal di 2023. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini juga sudah kita bahas juga. Jadi jurnal yang bagi versi perusahaan ini kan karena dicatatnya sebagai beban operasional ya. Jadi kalau dicatat beban operasional nggak mungkin tuh ada depresiasi segala macam. Nah, berarti di tahun 2022 langsung dikorek, langsung beban operasional pada kas versi perusahaan. Padahal yang benar itu seharusnya peralatan pada kas. Karena yang benar seharusnya peralatan bukan beban operasional. Jadi beban operasionalnya harus kita hapus dulu. Ya, beban operasionalnya kita buang dulu. Peralatannya kita munculkan. Karena beban operasionalnya terjadi di 2022, sedangkan posisi kita di 2023, jadi beban operasinya masuk ke saldo laba. Sehingga jurnalnya adalah peralatan pada saldo laba. Itu sebesar 100 juta. Nah, nih, wow, udah indikasi nih untuk beban operasionalnya. Nggak mungkin didepresiasi lah. Nah, berarti kita harus bikin koreksi untuk depresiasi. Karena beban depresiasi ini sudah terjadi di 2022, berarti untuk di 2022 ini kita bikin koreksi saldo laba pada akumulasi depresiasi peralatan. Itu sebesar 100 juta dibagi 4 gitu tadi. Kak, kalau misalkan ada impairment gimana? Ya, sama kasusnya kayak di nomor 1 tadi. Jadi kita catat dulu. Harusnya kan jurnal benarnya adalah rugi penurunan nilai pada akumulasi depresiasi peralatan. Nah, berarti koreksi yang dibuat ketika terjadi impairment adalah saldo laba pada akumulasi depresiasi peralatan. Kenapa kok saldo laba? Karena rugi penurunan nilainya terjadi di 2022. Tuh. Nah, terus untuk yang 2023, karena kita sudah positif thinking kalau seumpama udah dicatat beban operasional nggak mungkin bakal didepresiasikan, berarti seharusnya kalau versi jurnal benar, kita harus bikin depresiasi untuk di 2023. Nah, depresiasi untuk 2023 itu ya kita bikin aja beban depresiasi pada akumulasi. Jadi jurnal koreksinya kayak gitu. Kenapa kok masuk beban depresiasi? Karena beban depresiasinya ya terjadi di 2023. Jadi tidak berpengaruh ke saldo laba. Nah, untuk nilai nominalnya kan, nominalnya yang perlu kita catat berapa? Kalau yang garis lurus tanpa adanya impairment, ya enggak apa-apa. Kita pakai langsung 25 juta, yaitu 100 juta dibagi dengan 4 tahun. Tapi kalau misalkan ada rugi penurunan nilai, berarti kita harus cari nilai buku dulu. Nah, nilai buku tahun 2023 awal berapa sih? Gitu. Jadi misalkan di soal asumsinya ada impairment sebesar 20 juta lah. Nah, berarti nilai buku di awal itu adalah 100 juta dikurangi 25 juta atas depresiasi dan dikurangi 20 juta atas rugi penurunan nilai. Hingga saldo awal untuk nilai buku peralatan pada tahun 2023 adalah sebesar 55 juta. Nah, nilai 55 juta inilah yang akan kita bagi dengan sisa umurnya sebesar 3 tahun.
Tuh. Jadi kalau kasus ini kan simpel ya. Jadi ya sudah, karena tidak ada rugi, sudah aman lah istilahnya. Pokoknya kalau seumpama ada rugi penurunan nilai, depresiasi tahun selanjutnya harus dicari tahu dulu nilai buku awal tahun, terus dibagi dengan sisa umur manfaat dari aset tetapnya. Itu. Bisa ngikutin yang nomor 3 atau ada yang masih bingung? Gelap ya. Bentar ya, mau nyalain lampu. Mau tanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini kan persediaan akhir itu lupa dicatat sama perusahaan. Berarti perusahaan nggak nyatet nih, nggak ada jurnal nih. Padahal nilai 9 juta ini itu ada di gudangnya konsaini. Artinya apa? Persediaan yang di gudang konsaini itu sebetulnya punya kita, tapi kita belum nyatet. Hingga persediaannya harus kita tambah. Tapi efek pervasif dari persediaan ini ya, kenaikan persediaan ini, itu akibatnya persediaan akhirnya menjadi besar ya, menjadi lebih besar. Karena persediaan akhir menjadi lebih besar, berarti perhitungan harga pokok penjualannya masih salah. Sehingga harus kita adjust. Jurnalnya adalah persediaan pada harga pokok penjualan. Nah, ini kan transaksinya terjadi di 2023. Berarti harga pokok penjualan, ini kan item laba rugi ya. Nah, harga pokok penjualan ini berarti kita nggak ngubah apa-apa ke saldo laba. Jadi, itemnya masih tetap itu persediaan pada harga pokok penjualan. Hmm. Gimana? Ada yang mau tanya? Oke, kita yang terakhir. Terakhir nomor 5. Itu ada pembayaran sewa gedung kantor untuk tahun 2022 5 juta. Tapi sama perusahaan dicatatnya sebagai beban sewa di tahun 2022. Kalau kita pikirkan ya, berarti perusahaan jurnal langsung beban sewa pada kas. Berarti apa? Langsung masuk sebagai laba rugi semua. Nah, sedangkan ini sewanya untuk tahun 2022 dan 2023. Otomatis nggak tepat kalau seumpama dicatatnya sebagai beban. Harusnya karena manfaatnya masih panjang dan kita menguasai, berarti kita harusnya masukkan ke dalam aset. Ya, berarti harusnya dicatatnya sewa dibayar di muka pada kas. Nah, karena beban sewanya ini salah, seharusnya harusnya sewa dibayar di mukanya yang muncul di debit, berarti jurnal koreksinya adalah sewa dibayar di muka pada saldo laba. Karena beban sewanya ini terjadi di tahun 2022 pencatatannya. Nah, terus kita harusnya di akhir itu bikin penyesuaian berapa yang sudah jadi beban, berapa yang sudah terpakai. Nah, di 2023 itu baru terpakai setengahnya. Di 2022 itu baru terpakai setengahnya. Berarti kita harusnya bikin beban sewa pada sewa dibayar di muka. Atau, ya benar kayak gini. Nah, karena perusahaan
perusahaan ini tidak melakukan jurnal penyesuaian untuk beban sewanya, karena sudah dicatat semua sebagai beban, berarti kita harusnya bikin koreksi. Untuk beban yang terjadi di 2022, itu kita masukkan ke saldo laba, terus sewa dibayar di mukanya kita munculkan. Atau kalau kita combine dua jurnal ini, itu akan menghasilkan sewa dibayar di muka pada saldo laba sebesar 2.500.000. Ini. Nah, sewa dibayar di muka ini kan bakal kita pakai di 2023 kan? Nah, 2023 harusnya kita bikin koreksi seperti ini. Jadi kita pemakaian sewanya sudah habis. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, itu untuk yang jurnal koreksi kita. Sampai sini ada yang mau tanya? Sini ada yang mau tanya? Suaraku nggak putus-putus atau nggak kedengeran kan? Terdengar ya tadi ya sama. Aman, Kak. Oh, aman. Oke. Ini beneran nggak ada yang mau tanya nih jurnal koreksinya nih. Oke, kalau gitu kita lanjut bikin laporan saldo labanya. Nah, laporan saldo labanya itu harus menyajikan dampak koreksi, dampak kumulatif koreksinya. Jadi kita masukkan saldo awal, terus ditambah sama dampak kumulatif. Jadi kita total yang ini kan 39, terus 39 tapi mengurangi saldo laba. Terus ini saldo laba juga mengurangi 9 juta. Terus ini saldo labanya menambah 100 juta. Terus saldo labanya ini mengurangi 25 juta. Total digabung ini 75 ya harusnya. Terus ini ada yang menambah juga 2,5 juta. Kalau tak breakdown itu seperti ini. Sudah pada benar kok. Cara bikinnya udah benar kemarin. Nomor 2, ada yang mau tanya? Terlebih yang jurnal koreksi ini. Kak, izin Yes. nanya, Kak. Boleh. Untuk yang boleh digeser yang laporan beban ekuitasnya nggak tuh? Nih, Ah, iya. Oh, ini ya udah, ini yang ini ya, Kak, yang perubahan ekuitas itu ya, atau belum? kalau perubahan ekuitas kan harusnya panjang kan ya. Mulai modal saham sampai dengan OCI. Tapi ini nggak apa-apa sih, ini pakai saldo laba aja. Oh, oke, Kak. Berarti untuk yang perubahan saldo labanya kan ini untuk sampai 31 Desember ya, Kak, ya. Mm-mm. Nah, itu tuh misalnya yang transaksi tahun 2023 itu misalnya nih ada beban. Nah, yang kayak di beban amortisasi tadi, Mm-mm. itu kan dia di 2023-nya ada ada beban tuh. Nah, beban kan setahu saya Kak itu ngaruhnya ke saldo laba. Mm-mm. Ntar dari saldo laba itu dia mengurangi saldo laba sebelumnya. Itu tuh nggak jadi pengurang ya Kak. Karena Mm-mm. dia asumsinya belum tutup buku. Walaupun ntar kan walaupun beban itu
dicatat kan kalau dalam mencatat laporan keuangan kan memang laba rugi dulu. Nah, dari laba rugi dulu baru ke laporan posisi keuangan. Nah, tapi itu yang bagian beban amortisasi itu belum jadi pengurangan saldo laba ini ya, Kak. Karena kan ini untuk 31 Desember 2023 gitu, Kak. Apa karena belum tutup buku atau Oh, yang atas beban amortisasi ini ya, yang ini ya. Nah, iya Kak, benar Nah, contohnya itu. ya, ya harusnya memang masuk ke dalam laporan saldo laba kita. Tapi karena informasi laba rugi kita kan terbatas, jadi aku berfokusnya itu ini. Jadi kita menyesuaikan saldo laba awalnya dulu. Jadi kita mau cari dari saldo laba awalnya itu berapa. Tapi udah bener perlakuannya kalau seumpama ini nanti bakal masuk ke laporan saldo laba di sini. Tapi posisinya itu nanti di sini setelah saldo laba awal disesuaikan. Jadi di sini ada laba rugi tahun berjalan. Laba atau rugi tahun berjalan. Laba bersih tahun berjalan ya. Nanti masuk di sini, kurangi dividen kalau ada, terus ketemu saldo laba akhir. Tuh Nanda. Oke Kak, paham. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau tanya? Silakan. Mumpung kita masih bahas ya bareng-bareng. Kalian ujian di AKM 3CD itu hari apa? Sama CF hari apa? Kamis. Kamis. Oh, Kamis. Loh, Kak bareng ambil anak-anak AKM-nya. Jadi satu. Hmm, iya bisa. Yes, pokoknya nanti dipelajari benar-benar yang kita udah belajar kemarin kan belajar bikin apa belajar koreksi yang di soal prakwas ini sama soal yang kita bahas di kelas itu dilihat ya nanti dipelajari. Terus em, yang ini apa namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu udah kita pelajari juga yang di kelas. Jadi yang di kelas itu dari soal ujian tahun lalu, terus yang di prakwas ini itu tak modif dikit lah, gitu. Tak modif. Jadi bisa belajar di dua-duanya. Terus nanti yang laporan posisi keuangan sama arus kasnya termasuk dengan rasio-rasionya ya. Jadi free cash flow, terus current cash debt coverage, sama cash debt coverage itu dipelajari. Tapi rasio keuangan gampang kok ngiling-ngiling, apa ngingat-ngingatnya itu gampang. Nah, yang di kelas itu kan yang pakai aset lancar langsung itu yang di soal tahun kemarin. Itu yang di kelas. Nah, yang di sini itu tak modif, jadi tak tambahin kasnya gitu. Biar nanti enak bikin laporan arus kas. Nah, kalau enggak ada berarti kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Nah, ini mungkin soal nomor 3 yang unrealized holding gain buat non-trading equity securities ini tak bonusin aja. Ini kayaknya kemarin Mas banyak yang masuk ke yang bisa direklasifikasi ke laba rugi. Ini ya Arek. Kalau di PSAK 71 yang terbaru itu ya PSAK 71 ya terbaru emang. Nah, itu yang hanya bisa di recycle ke laba rugi itu yang hanya investasi di terkait dengan di utang ya, investasi utang. Jadi bisa investasi obligasi itu nanti kalau misalkan ada selisih nilai wajarnya itu nanti bisa masuk ke dalam laba rugi. Jadi bisa direklasifikasi ke laba rugi ketika dijual. Tapi khusus untuk yang
investasi ekuitas itu nggak bisa direklasifikasi ke laba rugi. Itu nggak tahu penyebabnya apa. Pokoknya standarnya ngomongnya gitu. Ya, nggak apa-apa nanti kita bonusin aja yang unrealized gain non-trading equity securities ini. Kita bahas aja ya. Ini penjualan bersihnya. Nah, ini penjualan bersih, gampang lah ya. Jadi penjualan bersih, kurangi beban pokok, ketemu laba bruto, terus dikurangi beban administrasi, beban penjualan, ditambah pendapatan sewa, kurangi kerugian penjualan aset tetap, sama dikurangi beban bunga. Terus ketemu laba bersih sebelum pajak. Nah, terus dikurangi beban pajak penghasilan. Terus ketemu laba bersih dari aktivitas yang dilanjutkan. Sudah selesai buat yang section 1. Section 2 itu kan membahas dari aktivitas yang dihentikan. Nah, aktivitas yang dihentikannya ini ada dari kerugian operasional divisi, 10 juta. Tapi bersih dari pajak, kita masukkan 10. Karena ini satuannya kan jutaan ya. Jadi tulisnya 10 gitu. Kayak nanggung ya, kecil gitu. Ngapain gitu. Terus ini penjualan divisi, terus ada kerugian 5 juta. Tapi belum pajak, belum sebelum pajak. Berarti kita harus kurangkan dulu dengan pajaknya sebesar 22%. Ini seharusnya 3, ini harusnya 3,9 ya. Ini 3,9 harusnya bersihnya ya. Pokoknya ini harus bersih ya, harus bersih dari pajak, harus bersih. Nah, terus kita ketemu laba bersih tahun berjalan. Ketemu 108, 405,1. 406,1 harusnya. 406,1. Udah nih laba bersih tahun berjalan sudah selesai. Sudah ketemu section 2 dan section 1 nih. Pokoknya gini. Di awal ini kan kita section 1 itu kan mulai dari yang kotor menuju yang bersih. Kalau misalkan kalian jadi orang tua, anak kalian itu nggak mau kalau kalian tuh nggak mau kalau sama anak kalian main-main tanah lagi, main kotor lagi. Berarti harus main yang bersih-bersih. Berarti setelah dari section 1 buat membersihkan tadi, berarti ke bawah-bawahnya ini harusnya bersih semua. Harus bersih semua. Nggak boleh yang main sama yang kotor-kotor lagi. Itu. Nah, udah nih section 1 sama section 2. Terus kita masuk ke section 3. Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi itu yang dari ini ya, investasi obligasi yang dimiliki untuk dijual. Dimiliki dan dijual. Ya, ini nilainya 10 juta. Nah, ini kan belum masuk pajak kan? Nggak ada keterangan dia bersih dari pajak. Berarti ya harus kita bersihkan dulu. Nggak boleh jadi satu. Nah, bersihnya adalah 7,8. Karena rugi, rugi. Keuntungan. Nah, ini loh. Keuntungan 7,8. Nah, lore surplus revaluasi. Surplus revaluasi. Nah, surplus revaluasi juga masuknya di pos yang tidak dapat direklasifikasi ke dalam laba rugi. Ada surplus revaluasi, ada rugi penilaian kembali imbalan pasca kerja. Kan 30 juta belum bersih. Kita bersihin dulu 22% ya. Terus kita ada keuntungan yang unrealized gain itu tadi, yang net of tax 31.000. Nih. Sehingga penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajaknya adalah
1.988,3. Terus kita tambahkan antara laba bersih tahun berjalan section 2 dengan total section 3 itu akan menghasilkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Apa iki? Nah, itu. Baru kita ngitung laba per lembar saham. Nah, ini karena di atas ini disajikannya dalam jutaan rupiah, kalau mau disajikan dalam satuan rupiah, enggak apa-apa. Biar yang bawahnya juga enak. Tapi kalau sudah terlanjur disajikan dalam jutaan rupiah, hati-hati dalam menghitung laba per lembar sahamnya. Nih, laba per lembar sahamnya ini kan harusnya dibagi dengan 1 juta kan. Ini kalau mau disajikan dalam satuan yang berbeda, harus kita tulis dasar penyajiannya apa. Dalam rupiah kah atau dalam jutaan rupiah. Biar pembaca itu bisa tahu, oh ini sajikannya di atas jutaan, di bawah rupiah. Nah, kita ya seperti biasa di kelas lah ya. Inilah mulainya dari laba bersih dari aktivitas yang dilanjutkan. Ini nanti kita kurangi dulu dengan saham preferen dividennya ini. Jadi 16 ribunya ini kita kalikan dulu dengan 10%. Jadi laba bersih dari aktivitas yang dilanjutkan dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan saham biasa yang beredar. Rata-rata saham biasa yang beredar. 20.000. Terus rugi operasional divisi kan tadi ada di sini. Rugi operasional divisi berarti 10 juta dibagi dengan 20.000. Jadi ketemu 500. Terus rugi penjualan divisi itu nih ya. Jadi yang bersih dari pajaknya ya, pokoknya. Itu 3.900.000 dibagi dengan 20.000. Sehingga untuk laba per lembar saham tahun berjalan itu adalah 5 juta sekian. Pokoknya hati-hati dengan notasi ya, notasinya harus hati-hati. Kalau di sini itu kan dalam jutaan, di sini nggak ada, berarti kan harusnya tidak sama, itu kan tidak sama dasar penyajiannya. Kecuali soal tuh kayak gini, di atas dalam jutaan, di bawah juga dalam jutaan. Itu yang jadi pembedanya. Hati-hati pokoknya. Sampai sini ada yang mau tanya? Sampai sini ada yang mau tanya? Pak, izin tanya. Boleh? Berarti kalau semisal walaupun kayak pos-pos itemnya itu kan sebenarnya sudah yang seharusnya itu di kompresif penghasilan kompresif lain atau yang sudah net of tax. Tapi kalau semisal nggak ada keterangan net of tax, berarti kita semua anggap itu masih kotor ya, Kak? Masih kotor. Nah, oke. Oke. Gimana, Rek? Ada yang mau tanya enggak? Mau kayak Kak, saya Iya. izin nanya tapi nggak enak sama kakak. Kenapa? Saya agak kurang paham yang perhitungan laba per lembar sahamnya kan kakak kan langsung di dalam rumus itu langsung dijadiin satu ya kak. Kalau Oh, disatu-satuin gitu boleh nggak ya kak? boleh, boleh. Boleh kok. Makasih Aku kak. juga paham posisinya. Iya kak, bener. Ya, boleh kok. Tapi besok nggak apa-apa sih. Tapi harus disajikan ini juga ya. Jangan jangan hanya hitungan saja, tapi disajikan juga kayak gini. Biar bisa sesuai dengan formatnya. Itu ya. Oke kak. Nah, yang lain gimana?
Ada yang mau tanya? Pokoknya besok ya, wis kalian belajar dari soal-soal yang udah kita bahas di kelas. Sama kita kan udah membahas yang ini kan di Prawas. Nanti dipelajari lagi. Sambil dibuka, diingat-ingat lagi. Yang kayak misalnya, wah KM 1 ku kayaknya masih belum paham yang ini deh. Gitu. Jadi coba diperhatikan aja. Kayak garis besarnya itu perlakuan akuntansinya seperti apa gitu. Biar nanti misalkan ada soal baru, ya bisa ngerjakan gitu kalau cuma ada soal baru. Itu terus aku mau pesen juga, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman KM yang CD sama CF udah mau kerjasama 1 semester ini. Aku harap teman-teman juga jadi anak yang baik-baik ya. Maksudnya ya nurut gitu loh maksudnya. Ya, jangan pokoknya selalu menghargai misalnya dosen gitu itu benar-benar satu syukur ya, satu kayak syukur banget buat kayak aku gitu. Nah, terus eh, pokoknya jangan sampai kejadian kayak yang di adik tingkat ya. Biasanya itu rada-rada itu loh. Rek. Hmm. Pokoknya dijaga aja sikapnya gitu. Ke dosen, pokoknya jangan sampai nyakitin hati lah istilahnya gitu. Soalnya kalau seumpama udah nyakitin hati itu jatuhnya kelasnya ya dosennya juga pasti bakal nggak suka lah istilahnya gitu. Jadi beneran dijaga bener-bener deh gitu. Ya itu aja sih dari aku. Kalau semua nggak ada yang mau tanya lagi. Berarti gini, kalau seumpama masih ada yang bingung, masih mau tanya nih, ya nggak apa-apa. Ntar tanyanya lewat grup aja, enggak lewat chat gitu. Sama kalau chat itu biasanya ketumpuk ya. Maksudnya ketumpuk tuh kan aku nggak bisa ngecekin satu persatu kalau seumpama pas di hari weekdays itu bener fokus buat magang gitu. Jadi kerjaan magang terus isinya. Nah, kalau seumpama lewat chat itu biasanya ketumpuk nih gitu. Jadi jarang buka satu-satu. Kalau sampai yang di rumah di kosan itu kan baru sampainya malam. Itu jadi kayak udah capek di tempat magang. Jadi di kosan hawa-hawanya mau tidur terus jadi itu deh masalahnya di kosan gitu kalau pas lagi magang itu tapi ya sebisa mungkin aku jawab itu kalau sama mandi beneran nih nggak ada yang mau tanya nih. Kak, untuk metode metode Ah, apa langsung untuk laporan arus kas itu tetap masuk, Kak? nggak sih kayaknya nggak ada sih soalnya terpacu dengan waktu juga kan kayaknya kalau seumpama pakai metode langsung juga kayaknya yang bikin soal pasti mikir-mikir. Bu Ena nggak sejahat itu ya, Kak? Iya kasihan. Ya, kemarin aja loh Bu Endang ngechat aku buat soal-soalnya di kelas. Ini kan rencananya dari neraca saldo mau dibikin laporan keuangan sampai arus kas gitu. Terus Bu Endang kepikiran, ini gimana ya Mas kira-kira gitu. Terus eh, aku akhirnya coba nanya, Bu ini bener ini untuk nanti soalnya itu sampai ke arus kas Bu. Oh iya bener Mas. Tuh kayaknya saya buat sederhana saja mas gitu jadi ya gitu ya Bu Endang pasti ngerti lah waktunya cuma 2 jam tapi materinya di adik kelas mulai leasing sampai laporan keuangan ya capek ya gitu deh berangkatan kalian AKM-nya 1, 2, 3 gitu. Recording stopped. Oke kalau nggak ada kita cukupkan saja kelas ini nanti
recordnya aku taruh di Classroom beserta jawaban Excel-nya. Room yang di Prakwas nanti aku taruh di sana. Itu ya. Kita tutup dulu dengan doa. Berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, makasih ya teman-teman satu semesternya. Selamat istirahat dan selamat ujian. Masih Semoga Kak. bagus nilainya. Makasih juga Kak. Makasih, Jamin. Kak. Ya. Ya, Kak. Kak. Kak.